Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Adila. Nah, saya di sini mau nge-review nih satu buku. Judulnya, saya lihat judulnya itu Utara. Nah, buku Utara ini ditulis oleh Bayu Permana yang terbit pada tahun 2020 dan diterbitkan oleh Pastel Books. Ya. Nah, buku ini menceritakan tentang Uttam dan Amanda yang menghadapi berbagai macam argumen masyarakat tentang ya, perempuan itu harus gini, laki-laki itu harus gini, seperti itu. Nah, jadi gini, Uttam itu cowok ya, cowok penyuka kucing. Dia itu gak suka olahraga, tapi dia itu pinter banget soal matematika. Dia itu selalu dapat nilai 100 untuk matematika. Dia itu punya temen satu geng gitu lah, namanya itu Kompas Boy. Nama geng mereka itu Kompas Boy. Nah, isinya itu Uttam Raditya, ada Bara, ada siapa lagi ya? Oh iya, ada Tristan dan ada Marcel. Nah, mereka berempat ini udah temenan dari kecil, makanya mereka itu akrab. Nah, sebenarnya itu ada teman mereka juga yang lain, namanya itu Mangi dan Maudi. Nah, Mangi sama Maudi ini sepupuan, jadi ya makanya mereka itu bisa deket sama Maudi gitu. Maudi dan Mangi ini tangan juga sih. Nah, Mangi ini pacarnya siapa? Ayo. Oke, Mangi itu pacarnya Bara. Jadi mereka berdua itu pacaran. Nah, dalam lingkup pertemanan mereka yang jadi mom and dad-nya itu pasti Mangi dan Bara. Terus yang jadi anak paling khusus siapa? Uttam. Ya, Uttam dia punya kakak namanya Upa. Ibunya udah meninggal, terus ayahnya juga sering kerja, jadi dia sering di rumah itu sama teman-temannya. Nah, ingat kan Maudi siapa? Nah, si Maudi ini sepupunya Mangi ini punya teman juga ya teman yang lain yang sekelas. Catatan, Maudi ini adik kelasnya mereka kelas 11, Maudi yang kelas 10. Oke, lanjut lagi. Maudi itu punya teman namanya Pinkan dan Amanda. Apa ini? Capek. Bentar. Nah, Maudi, Amanda sama Pinkan ini kan emang udah ya temenan gitu, segeng juga. Nah, Maudi kan deket gitu sama Kompas Boys ini, sama Uttam dan teman-temannya juga. Terus ada satu kejadian di mana ya pas tuh mau makan lah, akan istirahat gitu. Nah, lupa. Ceritanya itu mereka tuh lagi di SMA ya guys ya, SMA Senjakarta. Oke, gitu. Nah, maaf ada kegoyahan dunia. Nah, lanjut lagi. Jadi ada suatu momen di mana Maudi ini ngajak teman-temannya untuk makan bareng bersama Uttam dan kawan-kawannya tadi. Kenapa? Karena gak dapat kursi. Yaudah mereka duduk di sana. Itu adalah pertama kalinya Amanda dan Uttam bertemu. Nah, di situ kayak ya mereka ya baru kenal nama aja. Ya, kayak awal-awal sih. Gitu. Terus setelah itu ya lama-kelamaan mereka itu dekat karena ya sering ketemu, terus sering bertukar argumen tentang pendapat mereka tentang cowok yang harus pandai olahraga lah, yang harus maco, harus ini, harus itu. Nah, tentang juga tentang pendapat dari Amanda tentang cewek itu harus rambut panjang, harus suka warna pink gitu, harus suka kayak pakai rok. Nah, seperti itu. Jadi mereka gitu mulai dekat karena ya mereka punya pemikiran yang sama gitu. Nah, pernah ada satu kejadian di mana Uttam ini ya memberikan pendapat kan nah ini pastinya seperti ini. Awalnya Amanda dan Pinkan kan ikut extra dance ya. Nah, mereka itu mau mengadakan acara di mall gitu karena itu memperingati 10 tahun sekolah lain sih. Mereka itu tampil untuk sekolah lain dan disewa ya untuk tampil di sana, memberikan acara di sana. Nah, mereka itu sudah membahas tentang pakaian dan rambutnya ya, fashionnya, lalu lagu-lagunya juga. Nah, di sana
mereka duduk kayak di kursi-kursi gitu, kursi-kursi ya lapangan kan ada kursi-kursinya gitu. Nah seperti itu dia duduk di sana, terus kami ini kayak diskusi gitu. Ada satu kawannya Amanda Pinkan, yang ikut kan ada 9 orang tuh. Ya selesai kan Amanda sama Pinkan. Nah ada satu lagi ini namanya Karina. Nah karena ini kayak ini pokoknya gimana gitu ya, seperti itu. Nah, kayak pakai pink aja gak sih, pink sama hitam kan biar sesuai sama temanya yang pink crush gitu kan kita kan crush gitu ya, jadi kayak temanya kan sesuai pakai pink. Nah si Amanda sama teman-temannya ini kan kayak kurang setuju gitu, kayak nggak harus pink, emang kan kayak gimana gitu, terlalu colok gitu kan. Gimana, kenapa nggak merah atau merah cherry aja, kan lebih cocok sama tema kita gitu deh, ada yang berpendapat seperti itu. Nah terus berarti kayak tadi itu langsung kayak membantah, dia masih nggak membantah sih, masih mempertahankan pendapatnya ini. Dan terus kayak apa sih enggak, lebih cocok sih yang pink gitu. Terus ada kelasnya ini yang menengahi dan nggak, lebih bagus merah sih kan lebih oke. Nah oke, akhirnya si Karina ini ngalah. Ya nggak apa-apa, pendapatnya nggak diterima tuh. Terus ada lagi masalah rambut. Nah Amanda kan nggak suka rambut panjang ya, rambutnya itu cuma pendek segini. Itu pun dia udah ngerasa gerah dan gatel-gatel. Nah dengan cuma segini, kalau nggak segini lah ya pendek. Tapi ini sekali gini, ini rambutnya dipanjangin aja ya semuanya gitu. Kayak kenapa harus panjang semua sih, kan biar kayak lebih bervariasi, kenapa nggak dibebasin aja kan, biar lebih variasi, lebih beragam gitu. Menurut pendapatnya Amanda. Nah gitu kayak, tapi nih ya si Karina ini sebenarnya nih nggak suka lah ya, kayak sebenarnya harus nurut sama aku gitu lah orangnya. Nah jadi ya untuk urusan rambut, jadi pokoknya Karina nggak mau kalah, jadi oke. Ya walaupun sedikit kesal, Amanda Pinkan dan teman-teman yang lain tetap ya udah nurut aja sama Karina itu. Oke, lanjut. Nah ternyata pada saat mereka diskusi itu berarti kan kayak kursi di stadion kayak gitu. Nah kan tinggi toh ke atas. Nah dari dalamnya tuh ada si Utam bener pas. Terus habis itu pas udah bubar nih, udah selesai diskusinya, akhirnya si Utam ini lagi bicarain, kayak dia kan udah dari tadi denger gitu. Si Amanda ini pas udah selesai dia langsung nonton ya, pastinya di sana juga ada yang ekstra senam ritmik gak sih, senam ritmik melantai gitu, saya lupa ya pokoknya gitu. Nah terus habis itu disamperin dong sama Utam, lucu deh. Habis itu nah terus ya guys ya, kalau si Amanda kan tadi kan pastinya kan lagi nonton ini ya, senam. Nah terus si Utam ini kayak langsung jugu duduk di sebelah sambil metenteng roti sama botol. Nah emang pastinya di sana itu Amanda udah lapar, tapi emang udah PW aja gitu nonton senamnya. Ya udah jugu. Terus nih gitu kayak lucu, sumpah aku baper. Nah saya baper. Nah terus di situ mereka tuh ngobrol, terus bicarain tentang rambut sama kostum. Utam tuh pernah curhat tentang ya gitu, dia juga pernah yang ngerasain kayak laki-laki lembek, gak bisa olahraga, laki-laki pakai sunscreen inilah itulah, kayak gimana ya, kan merawat diri gitu kan, pakai sunscreen kan merawat diri biar kulit ini tidak belang. Nah kenapa itu bisa kayak itu cocoknya buat cewek, emang cowok gak boleh pakai? Nah kayak gitu. Nah kita membahas kayak di sana tuh Amanda kayak seplikas kayak wah kakak ini masya Allah tabarakallah gitu. Nah itu adalah salah satu momennya juga. Nah awal dari sana juga mereka semakin deket. Tapi di endingnya mereka gak jadian. Dan lebih kayak endingnya digantung gitu. Nah endingnya itu jadi gini,
mereka berdua kayak, nah si Amanda kan udah selesai gitu konsernya, udah selesai konsernya, terus si Utam ini ngajak sepedaan bareng sore-sore. Kalian pernah nggak pernah ya? Kasihan gitu. Nah, ambil sepedaan bareng gitu. Banyak pastinya itu si Amanda itu nginep di rumahnya Maudi. Nah, Maudi sama Utam ini kan tetanggaan gitu loh ya guys ya. Makanya mereka itu bisa sepedaan bareng gitu. Si Maudi ngapain? Kalau saya dia itu masih ngorok makanya. Ngorok gak sih? Saya lupa. Terus habis itu ini mereka berdua itu sepedaan bareng kayak ya Allah, arti kan tapi pastinya mereka belum jadian. Bahkan sampai novel ini berakhir mereka gak jadian. Sumpah aku pengen banget kayak ngelihat episode mereka berdua itu pacaran. Juga kan udah cocok banget, saling melengkapi, kayak bisa saling dengerin gitu argumentasi masing-masing. Kalian pengen nggak punya pasangan kayak gitu? Ayo, makanya gitu ya. Ini pokoknya di sini tuh kan diajarin kayak cintai dirimu sendiri, ya. Omongan masyarakat itu, ya memang sih ada beberapa ya, emang gimana ya? Masyarakat yang kayak sebenarnya tuh gini, jadilah dirimu sendiri. Sementara mereka itu menuntut kamu untuk menjadi orang lain, kayak kamu kok gitu sih, mending pakai ini sih ya, kayak gitu kan rata-rata. Tapi di sisi lain ada juga pendapat yang saya dapat, pendapat ini ya dari orang lain sih sebenarnya. Nah, jadi kayak gini, ada balasannya. Memang benar ada seperti itu, tapi kalau kita tidak mengerti, tapi kita kan hidup bermasyarakat, jadi kayak mengikuti standar masyarakat itu ya gimana lagi, kayak udah seharusnya gitu ya, itu standar mereka. Padahal ya kalau jadi diri sendiri juga enak, cuman ya seperti itu. Perempuan dituntut untuk menjadi feminim, harus bisa masak, bisa dandan ya, terus pakai rok ya gitu. Fotonya juga harus kayak rambutnya itu panjang, nggak pendek kan di sebelah gitu. Itu aja dari pasti gitu. Nah, terus kayak laki-laki itu harus maco, harus berkumis tips itu terus apalagi ya harus maco, sebenarnya itu harus kekar gitu, harus ke olahraga. Sementara kan nggak semua orang nggak semua orang bisa olahraga, cuma laki-laki. Siapa tahu kan tubuhnya lemah terus nggak bisa olahraga, siapa tahu gitu. Ini masalah tinggi pendek ya, itu takdir Tuhan. Kamu nggak bisa memaksakan orang tuh buat jadi tinggi, nggak bisa. Itu udah takdir Tuhan, emang tingginya itu segitu gitu. Nah, untuk perempuan nggak harus pintar masak gitu, nggak perlu pintar masak. Terus kayak perempuan kerja itu kayak apa sih, kerja buat apa, ini dia juga di dapur. Terus anaknya itu mau kau ajarin apa kalau nggak harus berpendidikan tinggi itu. Berpendidikan tinggi itu nggak harus nggak harus ya ini di dapur, enggak. Anak-anaknya juga itu butuh ilmu seperti itu. Jadi ingat ya, untuk kalian yang siapa tahu punya sanak saudara yang kayak buat apa sih wanita berpendidikan tinggi-tinggi dia juga di dapur, langsung sama aja gini, Bu, menurut Anda ngurus anak itu nggak butuh ilmu. Kita itu Bu, madrasah pertama, sekolah pertama buat anak kita Bu. Jadi kita tuh harus berpendidikan, biar anak kita juga menjadi orang yang berpendidikan. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Saya sudah lelah. Ini ya Allah, Masya Allah, mulutku capek. Teman-teman saya udah alhamdulillah semua. Alhamdulillah dari tadi. Oke, baik. Cukup itu yang bisa saya sampaikan, dan itu adalah pendapat saya tentang wanita. Jadi jangan memandang remeh wanita juga bisa kerja itu ya. Kalau kayak nggak usah mbak cincang apa sih wanita juga ada di dapur, hilih mulutmu. Oke, seperti itu. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata dan ada yang belibet gitu, saya mohon maaf karena memang saya tidak terbiasa berbicara dalam bahasa Indonesia. Baik, terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pirang menit